Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11 maupun kelas 11 IPS 1 dan 2. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran geografi. Saya berharap kondisi kita semua dalam kondisi yang prima, sehat-sehat selalu, dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menjaga jarak dan selalu menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hitungan-hitungan dalam antroposfer. Langsung saja, di sini sudah saya tampilkan tabel yang berisi tentang data usia, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, kelahiran, kematian, penduduk masuk, penduduk keluar. Lalu ada jumlah petani, luas areal wilayah, dan luas areal pertanian. Di mana nanti dari tabel ini kita akan diminta untuk menghitung sex ratio, dependency ratio, angka kelahiran kasar, angka kematian kasar, angka pertumbuhan alami, lalu pertumbuhan penduduk total, doubling time atau proyeksi jumlah penduduk menjadi 2 kali lipatnya kapan, lalu kepadatan penduduk aritmatik, kepadatan penduduk fungsional, dan kepadatan penduduk agraris. Nah, langsung saja coba kita aplikasikan rumus-rumus yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama adalah sex ratio. Ini adalah rumusnya, sex ratio sama dengan jumlah laki-laki dibagi jumlah perempuan dikali 100. 100 ini adalah bilangan konstanta yang sudah mutlak. Sex ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan pada daerah dan waktu tertentu. Angka ini biasanya dinyatakan dalam banyaknya laki-laki per 100 perempuan. Nah, dari tabel ini kita hitung jumlah seks rasionya. Perhatikan, jumlah seluruh laki-laki baik di usia 0 sampai 14 sampai dengan usia lebih dari 65 tahun kita jumlah. Lalu di bawahnya juga kita jumlahkan seluruh jumlah perempuan dari usia 0-14 sampai 65 tahun ke atas. Lalu dikali 100, didapatkanlah hasil 3.000 ditambah 2.500 ditambah 500 untuk jumlah laki-laki. Lalu 3.200 ditambah 2.800 ditambah 500 untuk jumlah perempuan. Datanya dari yang ini. Dikalikan 100 sesuai rumus yang ada. Sehingga 6.000 laki-laki dibagi 6.500 perempuan dikali 100 sama dengan 0,9230. Dikali 100 dapatlah 92,30. Artinya adalah dalam 100 orang perempuan di sana terdapat 92 laki-laki. Nah, ini perbandingan jenis kelamin di wilayah tersebut. Selanjutnya, kita akan menghitung dependensi rasio atau angka beban ketergantungan. Ini adalah rumusnya, di mana dependensi rasio adalah penduduk yang belum produktif ditambah penduduk yang sudah tidak produktif, atau dengan kata lain dua-duanya adalah penduduk non-produktif dibagi jumlah penduduk produktif dikali 100%. Nah, angka ini sebenarnya untuk menghitung jumlah penduduk yang produktif secara ekonomi. Langsung saja kita masukkan data di tabel ke dalam rumus. Usia 0 sampai 14, 3.000 ditambah 3.200 baik laki-laki maupun perempuan. Ditambah 500 ditambah 500 untuk usia di atas 65 tahun ke atas. Dibagi usia produktif, 2.500 ditambah 2.800 dikali 100%. Didapatkanlah hasil 1,3584 dikali 100%. Lalu dikalikan dapat 135,84%. Artinya adalah hitungan ini untuk penduduk yang produktif sebanyak 100 orang itu harus menanggung 135 orang penduduk yang tidak produktif. Nah, perhatikan yang ini, kriteria angka beban ketergantungan. Kalau angka beban ketergantungan tanggungannya lebih dari 70, maka ini disebut tinggi. Nah, hasil kita ini 135, jadi sangat tinggi untuk beban ketergantungannya. Karena
jumlah penduduk produktif dengan jumlah penduduk tidak produktif jauh lebih besar jumlah penduduk yang tidak produktif. Jadi ini sangat tinggi. Untuk angka 51 sampai 69 ini kategorinya adalah sedang, sedangkan kalau kurang dari 50 kategorinya rendah. Untuk tabel ini dependensi rasionya sangat-sangat tinggi. Kemudian kita akan menghitung angka kelahiran kasar. Berikut adalah rumusnya. Angka kelahiran kasar adalah jumlah kelahiran dibagi seluruh jumlah populasi dikali 1000. Kita tambahkan langsung angka kelahirannya. 10 tambah 840 tambah 50 dibagi jumlah seluruh penduduk. Kita dapat dari sini jumlah laki-laki dan jumlah perempuan semuanya digabung. Dapatlah 900 dibagi 12.500 dikali 1000. Lalu dapat hasil 72. Nah, ini artinya dalam kelahiran 1000, dalam 1000 penduduk terdapat 72 kelahiran. Nah, perhatikan angka kriteria kelahiran kasar. Jika angka kelahiran kasar lebih dari 30 dalam setiap 1000 penduduk, maka kategorinya adalah tinggi. Kalau 20 sampai 30 sedang, kalau 20 atau kurang dari 20 itu masuknya adalah rendah. Sedangkan kita angkanya adalah 72. Artinya angka kelahirannya sangat-sangat tinggi. Selanjutnya kita akan menghitung angka kematian kasar. Kalau tadi kelahiran, ini kematian kasar. Ini rumusnya, jumlah seluruh yang mati atau jumlah seluruh kematian dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 1000. Lalu kita dapatkan ini data kematiannya 5 ditambah 137 ditambah 13 dibagi seluruh penduduk tadi sudah kita hitung 12.500 dikali 1000. Dapatlah 12,4. Artinya dalam 1000 populasi atau 1000 penduduk terdapat kematian itu 12,4 atau kita bulatkan menjadi 12. Perhatikan kriteria angka kematian kasarnya. Kalau kematiannya kurang dari 10 itu termasuk kriteria rendah. Kalau kematiannya 10 sampai 20 berarti kriteria sedang. Sedangkan kalau kematiannya lebih dari 20 masuknya kriteria tinggi. Nah, ini angkanya 12,4 artinya dalam kriteria yang sedang. Selanjutnya kita menghitung rate natural increase. Ini adalah angka pertumbuhan natural, di mana angka pertumbuhan ini hanya menggunakan data kelahiran dan kematian, tidak menggunakan data migrasi atau penduduk masuk dan keluar. Di mana rumusnya pertumbuhan penduduk alami, jumlah yang lahir keseluruhan dikurang jumlah yang mati keseluruhan dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100%. Nah, perhatikan kita dapatkan seluruh kelahiran itu sebanyak 900 dan seluruh kematian sebanyak 155. Jumlah penduduknya tadi kita sudah hitung 12.500. Maka kita dapatkan 745 dibagi 12.500 dikali 100%. Hasilnya 0,0596 dikali 100%. Dapatlah 5,96%. Nah, ini adalah angka pertumbuhan tahun tersebut untuk tabel ini, untuk wilayah di tabel ini. Kita anggap aja di tahun 2020. Selanjutnya untuk pertumbuhan penduduk total. Kalau tadi kita hanya menggunakan kelahiran dan kematian saja datanya, maka sekarang kita memadukan antara kelahiran, kematian, dan penduduk masuk serta penduduk keluar. Sehingga rumusnya berubah ditambah seperti ini. Jumlah yang lahir keseluruhan dikurang yang mati keseluruhan, ditambah jumlah penduduk yang masuk dikurang jumlah penduduk yang keluar dibagi seluruh jumlah penduduk dikali 100%. Sehingga didapatkan semua yang lahir 900 dikurang yang meninggal 155, semua penduduk masuk itu jumlahnya 55, hasilnya didapat dari ini pertambahan 5, 35 dan 15. Juga yang keluar 3 ditambah 27 tambah 10 sama dengan 40 dibagi seluruh penduduk 12.500 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,0608 dikali 100% dapat 6,08%. Nah, ini jumlah penduduk
berdasarkan perhitungan pertumbuhan penduduk total. Nah, selanjutnya adalah doubling time. Nah, ini adalah proyeksi. Kira-kira dengan tabel seperti ini, dengan jumlah penduduk tahun ini, dengan data kelahiran, kematian, serta penduduk masuk, penduduk keluar seperti ini, yang menghasilkan angka pertumbuhan penduduk, kira-kira kapan sih suatu wilayah atau wilayah di kotak ini, yang ada di tabel ini, menjadi penduduknya 2 kali lipat. Tadi 12.500, artinya butuh berapa tahun jumlah penduduknya menjadi 2 kali lipat dari 12.500 atau 25.000. Nah, kita menggunakan rumus ini. Doubling time sama dengan jumlah penduduk tahun awal, kita anggap aja tahun 2020 gitu ya, ditambah 70, 70 ini konstanta yang sudah mutlak dibagi angka pertumbuhan ya. Nah, kita gunakan angka pertumbuhan total tadi ya, yang 6,08. Sehingga 2020 ditambah 70 per 6,08 dapatlah hasil 2020 ditambah 11,51 atau kita bulatkan menjadi 12, maka didapati 2032. Jadi penduduknya kota ini akan menjadi 2 kali lipat nanti pada tahun 2032. Namun syaratnya ini bisa diproyeksikan jika angka pertumbuhannya itu ajak selamanya 6% gitu ya. Tapi kalau angka pertumbuhannya bertambah tiap tahun, maka proyeksinya akan lebih cepat lagi. Seperti itu ya. Baik, ini cuma proyeksi, artinya hanya ramalan saja. Selanjutnya kita masuk ke kepadatan penduduk aritmatik, di mana rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Nah, ini adalah kepadatan penduduk yang biasa kita sebutkan ya, karena memang saat orang bicara tentang kepadatan penduduk, orang berpikirnya adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Baik, di data ini saya mohon maaf, ini ada kesalahan, seharusnya kilometer persegi, tapi yang ditulis di tabel adalah meter persegi. Tapi kita abaikan saja, kita anggap ini kilometer persegi. Jumlah penduduknya adalah 12.500, di mana luas wilayahnya cukup luas, 1.500 km persegi. Maka 12.500 dibagi 1.500 didapati 8,33. Artinya dalam 1 km persegi dihuni oleh 8 orang. Oh, ini sangat luas banget ya. 1 km persegi dihuni oleh 8 orang. Artinya dia punya areal pertanian lah, luar biasa. Itu kepadatan penduduk aritmatik. Selanjutnya kepadatan penduduk fungsional. Untuk kepadatan penduduk aritmatik, ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk melihat suatu wilayah ini udah sangat padat atau enggak sih? Karena kepadatan penduduk biasanya akan memunculkan fenomena-fenomena sosial lainnya. Jika suatu wilayah sangat padat, biasanya orang akan berebut yang namanya tempat tinggal. Maka kalau sangat padat akan muncul fenomena seperti slum area, di mana jumlah penduduk yang padat di wilayah-wilayah yang kumuh dipaksakan untuk tinggal di situ. Tapi juga bisa untuk meramalkan apakah nanti akan ada kejadian sosial lainnya seperti apa. Seperti banyaknya kriminalitas, banyaknya pengangguran. Nah, ini adalah fungsi dari kepadatan penduduk. Lalu kepadatan penduduk fungsional, di mana rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi luas areal pertanian. Apa fungsi dari kepadatan penduduk fungsional? Fungsinya adalah untuk memproyeksikan atau meramalkan kira-kira bisa nggak sih areal pertanian yang ada eh, memfasilitasi kebutuhan pangan dari jumlah penduduk di kota tersebut atau di wilayah tersebut gitu ya. Jadi ini untuk memproyeksikan kira-kira suatu wilayah ini bisa nggak terjadi, mohon maaf, terjadi bencana kelaparan. Areal pertaniannya cukup nggak nih buat menghasilkan atau memfasilitasi kebutuhan pangan dari seluruh penduduk di wilayah tersebut. Kita masukkan saja langsung 12.500 jumlah penduduk keseluruhan dibagi 500 jumlah areal pertanian ya, sehingga didapati 25. Artinya dalam 1 km area pertanian harus mampu memenuhi kebutuhan 25 orang. Nah, jadi area pertaniannya sangat luas nih ya. 1 km hasilnya 1 km itu bisa nggak untuk memenuhi kebutuhan 25 orang ini. Artinya
Kalau wilayah tersebut sangat luas, nanti akan ada eh, yang namanya kebutuhan dari area pertanian tadi. Jadi 1 kilometer untuk kebutuhan 25 orang. Selanjutnya, kepadatan penduduk agraris, di mana rumusnya adalah jumlah penduduk petani, jumlah petaninya ada berapa dibagi jumlah area lahan pertanian. Nah, kenapa ini juga perlu dihitung? Tujuannya adalah untuk memproyeksikan kira-kira jumlah petani yang ada, kira-kira mampu nggak menggarap area pertanian yang luasnya sekian. Nah, kita langsung hitung 600 dibagi 500. 600 ini jumlah petani dibagi 500. Artinya dapat hasil 1,2. Artinya dalam 1 kilometer lahan pertanian harus mampu digarap oleh 1 orang petani. Nah, kira-kira mampu nggak tuh 1 orang petani menggarap lahan pertanian seluas 1 kilometer? Nah, semua ini adalah hitungan-hitungan yang memang sangat dibutuhkan untuk memproyeksikan atau meramalkan kira-kira suatu wilayah ini bisa dikategorikan wilayah yang sejahtera, wilayah yang mampu nanti tujuannya adalah ketahanan pangan ya seperti itu ya. Lalu atau eh, meramalkan apakah wilayah tersebut akan muncul fenomena-fenomena lainnya yang berhubungan dengan fenomena-fenomena sosial. Baik, berikutnya adalah soal yang akan menjadi tugas buat kalian. Silakan kalian kerjakan ini di kertas lembar, lalu kalian tulis dan kalian kumpulkan di dalam Google Classroom kelas kita. Baik, Ananda semua, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lagi-lagi saya ingatkan kepada Ananda semua agar tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetap melaksanakan social distancing, dan juga jangan lupa menggunakan masker jika berpergian keluar rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.